Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Muhammad Safiuddin dari kelas 2C Prodi D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang website dinamis CRUD Sistem Informasi Perpustakaan yang telah saya buat. Jadi website ini sudah saya hostingkan di 000webhost.com. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi YouTube. Kemudian database dari website ini juga sudah saya hubungkan. Mari kita ke connection. Nah, dalam connection ini, MySQLi connect, host user, path, dan database, di mana host merupakan localhost, kemudian user dan password ini saya dapatkan ketika saya akan menghostingkan website di 000webhost.com. Kemudian database ini adalah nama dari database ini sendiri, yang di mana ID ini di-generate secara random oleh website webhost.com. Nah, dalam localhost ini terdapat tabel anggota, buku, kategori, kembali, petugas, dan pinjam. Tabel anggota digunakan untuk siapa saja yang akan meminjam buku. Kemudian tabel buku berisi kategori buku. Kemudian tabel buku ini berisi judul buku dan juga dari image dari buku tersebut. Kemudian kategori ini tabel untuk menyimpan kategori buku, kemudian tabel kembali untuk pengembalian buku yang telah dipinjam. Kemudian ada tabel petugas, di mana tabel petugas ini adalah admin atau mahasiswa yang digunakan untuk login ke website tersebut. Dan juga tabel pinjam ini untuk menyimpan data orang-orang yang meminjam buku. Kemudian kita masuk ke websitenya. Di websitenya terdapat tampilan login seperti ini. Kita ke file php.login, login.php. Nah, di sini terdapat title login sistem informasi perpustakaan Brian, seperti yang ada di atas ini. Kemudian dalam formnya menggunakan metode post, form login, ID form login, kemudian action proses login.php. Ketika kita berhasil login, maka kita akan diarahkan menuju proses login. Di sini kita ke proses login. Di proses login ini akan dicek ketika password, apabila passwordnya sama dengan yang ada di database, maka akan diarahkan menuju location atau directory home.php ke home. Dan jika password atau username salah, akan kembali ke login.php. Kita menuju ke home.php. Nah, sebelumnya kita login dulu sebagai admin. Login. Oh iya, sambil menunggu. Jadi ketika kita login menjadi sebagai admin di tabel petugas ini, bentar. Nah, terdapat tugas admin, di mana admin bisa masuk dengan menggunakan username admin dan password admin. Kita kembali. Aduh, kok lama? Bentar, saya refresh. Hmm. Di sini kita login sebagai admin. Login. Mungkin sinyalnya ini, Pak, yang bikin sulit lah. Di sini akan tampil selamat datang admin, kemudian silakan memilih menu pada sidebar di sebelah kiri. Ini kita sudah masuk ke home.php. Nah, di sini tertera selamat datang, kemudian echo session user petugas nama atau nama dari petugas. Ini kita login menggunakan admin, maka akan tampil
tulisan selamat datang admin. Kemudian menu sidebar di sebelah kiri, di sini terdapat menu data kategori, data buku, data anggota, peminjaman, pengembalian, dan juga logout. Ketika kita mengeklik data kategori, maka akan tampil data kategori yang dimana di sini terdapat kategori buku dan juga terdapat pilihan edit dan hapus. Nah, di sini kita dapat menambahkan data sesuai yang kita mau, semisal kategori isekai. Nah, ketika kita simpan, maka akan tampil kategori isekai. Kemudian pada data buku, di sini ada judul buku, kategori buku yang kita ambil dari data kategori, kemudian ada deskripsi dari buku tersebut, jumlah halaman, cover, dan juga pilihan edit atau hapus. Di sini kita dapat menambahkan buku sesuai dengan apa yang kita mau, misal desain pemrograman web. Kemudian kategori dapat kita pilih dari data kategori tadi. Di sini terdapat kategori-kategori tersebut. Mari kita masukkan isekai yang baru saja kita tambahkan tadi. Kemudian deskripsi. Ini adalah contoh. Kemudian jumlah cover atau halaman buku ada 55 halaman. Kemudian di sini kita dapat mengupload foto sesuai yang kita mau. Misal saja kita upload apa ya? Ini aja. Kita upload, kemudian simpan. Nah, maka filenya akan tersimpan seperti ini. Kemudian pada data anggota, di sini terdapat nama anggota, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Jadi ini adalah anggota dari anggota perpustakaan, di mana anggota-anggota ini akan atau dapat meminjam buku dalam website ini. Jadi kita di sini dapat sebagai admin dapat menambahkan anggota anggota perpustakaan. Kita bisa menambahkan data misal 5. Kemudian alamat Blitar, jenis kelamin laki-laki, dan nomor telepon terserah 08 11 11 11 11 11. Kemudian simpan. Maka akan tersimpan datanya seperti ini. Kemudian kita masuk ke peminjaman. Di sini kita dapat melakukan transaksi peminjaman. Nah, kita pilih saja buku desain pemrograman web yang sudah kita buat, kemudian anggotanya tadi misal 5, kemudian tanggal pinjamnya kita sesuaikan. Semisal saja kita pinjam di hari Sabtu, kemudian jatuh temponya di besok. Nah, besok hari Senin. Sekarang saya di hari Minggu. Kemudian simpan. Nah, kan tampil data peminjaman seperti ini dan juga akan tampil peminjaman sukses. Kemudian, nah, pada pengembalian belum ada data. Jadi dalam peminjaman ini kita bisa edit, hapus, atau kembali. Nah, ini kembali adalah button untuk mengembalikan buku. Ketika kita pencet, maka akan tampil transaksi pengembalian buku, kemudian buku apa, anggotanya siapa, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan tanggal kembali. Dan juga denda. Denda ini akan naik ketika kita terlambat mengembalikan buku. Nah, saya akan tunjukkan. Jadi dalam function ini, di function PHP ini terdapat hitung denda, di mana ketika kita telat mengembalikan buku, maka akan didenda 2.000 dikalikan selisih hari di mana tanggal jatuh tempo dengan tanggal kita mengembalikannya. Jadi akan dikali lipatkan 2.000, 2.000, 2.000. Nah, sebelumnya juga di
function.php ini terdapat function ambil kategori untuk mengambil kategori buku tadi, kemudian terdapat function hitung denda tadi, kemudian terdapat function cek stok, kurangi stok, dan juga tambah stok. Nah, ini tadi kita simpan. Nah, maka akan tampil pengembalian buku sukses. Nah, seperti ini. Kemudian ini terdapat logout, digunakan untuk logout untuk kembali ke login.php. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Website ini dapat diakses di deskripsi link di deskripsi video YouTube ini. Dan sekian kalinya, jika ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.